Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Informatika bersama saya Muhammad Fahri. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas tentang materi perkuliahan, ya. Tetapi di sini saya ingin membahas mengenai perbedaan ya antara jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi dan lain-lainnya. Ya, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, apa sih bedanya informatika dan sistem informasi? Apa bedanya informatika dengan ilmu komputer? Ya, nah ini mungkin cocok bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang menyiapkan untuk kuliah dan ingin kuliah di bidang komputer, tetapi bingung mau pilih jurusan yang mana. Ya, mari kita simak sama-sama ya videonya. Nah, bicara tentang perbedaan jurusan ataupun program studi, ya, saya ingin berbicara tentang ACM Computing Curricula. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu ya apa ini ACM Computing Curricula. Jadi ada sebuah organisasi di dunia yang namanya ACM, Association for Computing and Machinery. Jadi intinya organisasi ACM ini, ACM ya, ini berisi para profesor dan doktor di bidang komputer ya. Nah, mereka biasanya tiap beberapa tahun sekali itu mengupdate kurikulum ya di bidang computing. Nah, dan nanti kurikulum ini biasanya akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di tiap zamannya gitu ya. Nah, bicara masalah perbedaan jurusan tadi, nah basicnya ya itu dasarnya adalah dari ACM Computing Curricula ini. Nah, di ACM itu para pakar merumuskan ada beberapa bidang yang apa ya istilahnya ya pembagian bidang di ilmu komputer ya di arah ranah computing gitu ya. Pertama ada yang namanya Computer Science atau CS ya. Yang kedua ada bidang yang namanya IS, Information System ya. Yang ketiga, ya mereka membagi ada yang namanya Software Engineering ya atau SE, kemudian ada Computer Engineering dan ada IT atau Information Technology. Nah, kelima bidang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya dan mereka memiliki kekuatan atau core ya di tiap apa istilahnya ya, tiap aspek yang berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan nih, saya pengen kuliah di mana, nanti apa namanya? Kita akan lihat nih teman-teman cocoknya di mana gitu ya. Kemudian dari ACM Computing Curricula ini ya, kemudian ditransformasi ke dalam yang kita sebut dengan KKNI Aptikom. Jadi kalau di level dunia tadi ada yang namanya ACM, ACM. Nah, di Indonesia ada juga asosiasi namanya Aptikom ya, Asosiasi Perguruan Tinggi. Asosiasi Pendidikan Tinggi ya, nyantik dikit, saya lupa. Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Nah, Aptikom ini isinya sama ya, para pakar, profesor, doktor ya di bidang komputer dan informatics, levelnya di Indonesia nih. Nah, mereka juga merumuskan sebuah naskah akademik gitu ya, yang disebut dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang ilmu informatika dan komputer. Nah, sebenarnya di naskah akademik ini ya sifatnya lebih apa ya? Mungkin transformasi ya. Transformasi dari ACM Computing Curricula tadi ke dalam apa namanya? Kurikulum yang lebih cocok dengan Indonesia gitu ya. Nah, di naskah akademik Aptikom ini ya, istilah CS atau Computer Science tadi ya, itu identik atau sama dengan ilmu komputer atau informatika. Jadi di Indonesia sebenarnya ya antara teknik informatika ataupun informatika itu sebenarnya sama dengan ilmu komputer. Sebenarnya sama. Jadi mungkin kalaupun ada perbedaan itu hanya sedikit saja perbedaannya. Nah, lantas kenapa nama yang berbeda? Kenapa ada kampus yang menggunakan istilah informatika dan kenapa ada yang menggunakan istilah ilmu komputer? Nah, ini sejarahnya, ini kalau saya nonton videonya Pak Romi Satriawohono ya, sejarahnya dari asal-usul pendidikan para dosen-dosen kita di Indonesia ini. Jadi, para dosen kita di Indonesia ini ada yang dulu kuliah di Eropa ya. Nah, di Eropa itu istilah yang digunakan itu adalah informatics. Nah, maka mereka yang lulus dari Eropa ini pulang ke Indonesia, ya, kemudian membuat jurusan atau program studi dikasih nama informatika, ya. Nah, sedangkan ada lagi sebagian dosen kita, ya, bapak-bapak kita, profesor kita, yang dulunya kuliah di Amerika. Nah, di Amerika itu, ya, istilah yang digunakan adalah ilmu komputer atau computer science.
Maka setelah pulang dari kuliah di sana, membuka jurusan di sini diberi nama ilmu komputer atau computer science. Dan sebetulnya ya antara keduanya ini tidak banyak perbedaan ya, malah ya sama sebetulnya. Hanya perbedaan merek saja ya. Ini CS. Nah, kemudian IS atau Information System ya di ICM tadi itu ketika ditransformasi ke Indonesia itu ada yang menggunakan istilah sistem informasi dan ada istilah manajemen informatika. Nah, sistem informasi ini biasanya itu dipakai untuk jurusan di level S1 ya, sarjana. Nah, sebaliknya yang manajemen informatika ini biasanya dipakai di jurusan pada tingkat D3 atau diploma 3 ya. Kemudian untuk yang SE atau software engineering ini sebenarnya mungkin kalau di Indonesia ini baru ya, mungkin ada beberapa kampus yang udah buka jurusan ini. Nah, SE ini kalau di Indonesia itu ditransformasi menjadi rekayasa perangkat lunak ya. Jadi misalkan kayak di Telkom University, nah itu ada sebuah program studi namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, setahu saya itu baru ya, umurnya belum lama gitu. Nah, ini prodi baru transformasi dari SE tadi ya, software engineering. Nah, kemudian CE atau computer engineering itu kalau di Indonesia namanya adalah program studi sistem komputer untuk S1-nya dan teknik komputer untuk D3-nya. Jadi kalau yang S1 biasanya namanya sistem komputer, kalau D3 ya itu biasanya teknik komputer. Nah, ini basisnya dari CE ya, computer engineering. Meskipun ada beberapa kampus yang mungkin membalik istilahnya ya, S1-nya menggunakan teknik komputer dan mungkin D3-nya menggunakan sistem komputer gitu ya. Tapi sebenarnya ini ya hanya beda level saja, level pendidikan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi next berikutnya adalah IT ya, atau Information Technology. Nah, ini kalau di Indonesia dinaturalisasi menjadi teknologi informasi gitu ya. Nah, ini sekarang juga banyak kampus yang membuka program studi teknologi informasi ini. Misalkan seperti di UGM itu ada, kemudian di Brawijaya gitu ya, ataupun di kampus-kampus swasta lainnya, banyak. Nah, kemudian sekarang apa sih bedanya antara prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi? Nah, untuk mengetahui perbedaan ya, antara setiap jurusan tadi, nah, kita mengacu pada skema yang digunakan oleh ACM tadi, oleh ACM tadi. Nah, di ACM ya biasanya bidang komputer itu dibagi ya. Jadi kompetensi intinya, core kompetensinya itu dibagi berdasarkan skema atau diagram ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, pada sumbu X ya, makin ke kanan itu artinya aspek pembelajarannya lebih praktikal, lebih ke area terapan, studi kasus begitu ya. Nah, sebaliknya makin ke kiri ya, pembelajarannya lebih ke arah teoritis, konsep dasar, metode, algoritma ya, hal-hal yang sifatnya fundamental. Nah, kemudian pada sumbu Y ya, makin ke atas itu malah sama sekali nggak membahas dunia nggak membahas aspek computingnya sebenarnya. Makin ke atas itu malah membahas aspek organisasi gitu ya, aspek manajemen, proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan makin ke bawah kita belajar konsep computingnya, algoritma, metode gitu ya, teori-teori ya, bahkan makin ke bawah kita belajar aspek hardware-nya ya, merancang hardware ya, ya sifatnya arsitektur dan hardware komputer gitu. Nah, jadi setiap jurusan tadi akan kita bagi berdasarkan skema ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, kita lihat dulu yang pertama dari computer science ya. Ingat tadi, computer science kalau di Indonesia itu sama dengan ilmu komputer atau informatika ya. Jadi gini, sekarang istilahnya itu informatika ya, bukan lagi teknik informatika. Jadi sudah diperbarui istilahnya. Jadi bukan lagi teknik informatika tapi informatika saja. Nah, pada computer science ya, bentuk grafiknya kayak gini teman-teman. Nah, coba dilihat ya. Nah, kalau teman-teman pahami ya, kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat sumbu X-nya dulu ya. Pada sumbu X ya, grafik ini itu padat di area sebelah kiri ya. Artinya apa?
Artinya, pembelajaran di bidang computer science, ya, informatika dan ilmu komputer tadi, itu lebih ditekankan pada aspek fundamental, konsep, teori, metode, gitu ya. Nah, dia mencakup pembahasan apa? Nah, kita lihat sumbu Y-nya, ya. Pembahasan yang diajarkan di computer science itu ada di bidang sistem infrastructure, kemudian software methods, ya, algoritma belajar di situ. Kemudian juga kita belajar tentang application technologies, gitu ya, tentang aplikasi-aplikasi teknologi terkini, gitu kan. Nah, tetapi di sini tadi ya konsep dasarnya itu lebih ditekankan ketimbang aspek terapannya, ya, karena dia lebih condong ke area sebelah kiri. Jadi computer science, ya, informatics dan ilmu komputer itu pembahasannya dia lebih menekankan pada aspek fundamental. Belajar algoritma seperti misalkan kecerdasan buatan, ya, machine learning dan kawan-kawan itu, ya, itu semuanya fundamentalnya dipelajari di computer science. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan information system, ya, nah nih lihat nih, kalau di computer science tadi, ya, dia sama sekali nggak bicara masalah organisasi proses bisnis, ya. Kalaupun bicara hanya sedikit saja. Nah, sedangkan di information system, ya, kita lihat nih teman-teman. Pada sumbu X-nya, ya, dia pembahasannya mencakup dari aspek teori sampai aspek terapan. Tetapi kalau kita lihat sumbu Y-nya, ya, nah, sistem informasi ini ya hampir sedikit sekali membahas tentang software methods dan juga sistem infrastructure, sedikit sekali. Nah, dia lebih ditekankan pada aspek organisasional, ya, manajemen, ya, merancang proses bisnis, gitu. Tapi tetap ya, di sistem informasi ini meskipun dia fokusnya itu adalah pada aspek manajemen organisasi, tetap saja mahasiswa di bidang ini harus mampu coding. Coding itu artinya ya menuliskan kode program, ya, untuk membuat sebuah aplikasi, gitu ya. Nah, cuman core-nya dia di sisi manajemen, ya, perbaikan manajemen, perbaikan organisasi, gitu ya, proses bisnis, gitu, dikaitkan dengan ilmu komputer, gitu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya pada bidang software engineering, ya. Nah, kalau di software engineering ini sebenarnya mirip dengan di computer science sebenarnya, ya. Hanya saja bedanya gini. Kalau di computer science tadi, dia hanya sedikit menyentuh area terapan. Tapi kalau di rekayasa perangkat lunak ini atau di software engineering ini, ya, pada sumbu X-nya dia membahas dari mulai aspek fundamental sampai aspek yang terapan, ya. Nah, terapan. Hanya saja mungkin sisi fundamentalnya itu konsepnya mungkin tidak sekuat yang dipelajari di computer science, ya, atau di informatika tadi. Nah, kalau di sumbu Y-nya kita lihat areanya ya sama mungkin cakupannya dengan computer science tadi, ya, mempelajari application technologies, software methods, dan juga infrastructure. Dan rekayasa perangkat lunak sama sekali nggak bicara tentang hardware, dan hanya sedikit saja bicara tentang organisasi dan proses bisnisnya, gitu. Hanya sedikit saja. Ya. Nah, kemudian kita lihat di computer engineering bagaimana, ya. Nah, ini mungkin agak beda. Nah, kalau kita lihat tadi computer science, information system, ya, kemudian software engineering, ya, hampir semuanya atau mungkin memang semuanya, ya, semuanya tidak membahas tentang hardware, ya. Mungkin sedikit saja di area computer science, ya, ada sedikit tadi itu. Nah, kalau di computer engineering ini agak beda nih, ya, dia lebih ditekankan pada aspek hardware komputer. Jadi kalau teman-teman yang masuk ke computer engineering atau teman-teman yang suka dengan hardware, utak-atik hardware, gitu ya, mungkin cocok masuknya ke sini, ke computer engineering, ya. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari justru lebih berat pada aspek hardware dan sistem infrastructure. Nah, dia juga belajar coding, ya, belajar coding sama halnya dengan IS, SE, dan CS tadi sama, ya, tetap ada codingnya. Hanya dia di sini sama sekali tidak menyentuh area organisasional, ya. Dia nggak bicara aspek proses bisnis, organisasi, manajemen, nggak. Dia nggak bicara itu, ya. Dia hanya bicara tentang konsep dan terapan untuk membuat sebuah alat, ya. Misalkan kalau kita bicara IoT, gitu ya, Internet of Things, nah mungkin cocok nih, cocok masuk ke area computer engineering, ya, bahas hardware, bikin hardware, gitu.
coding gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada information technology. Kita lihat areanya bagaimana. Nah, kalau teman-teman lihat ya, area grafiknya ini sama sekali tidak menyentuh ya, atau mungkin sedikit sekali ya masuk ke area konsep dan prinsip ya, atau teori. Jadi dia justru lebih, dia ada di area terapan ya, ada di area terapan dan hanya sedikit sekali membicarakan masalah prinsipal teori ya, fundamental, algoritma, metode, sedikit sekali. Ya, memang fokusnya lebih ke terapan ya, mengikuti tren IT atau computing di masa sekarang ini ya. Dia juga sebenarnya mirip dengan information technology, mirip dengan information system tadi ya, berbicara tentang aspek organisasi, proses bisnis, manajemen begitu ya. Hanya saja kalau di information system tadi masih ada aspek teori yang dipelajari. Nah, kalau ini nggak sama sekali ya, semuanya terapan. Jadi teman-teman yang nggak mau pusing dengan konsep, teori, atau mungkin rumus matematik mungkin gitu ya, pengennya yang praktis tinggal pakai gitu ya. Kalau bikin web langsung pakai framework gitu kan, atau mau bikin aplikasi kecerdasan buatan tinggal pakai framework misalnya atau library misalnya. Nah itu mungkin cocok ke sini ya. Semuanya terapan gitu, semuanya terapan. Dan dia sama sekali tidak membahas tentang hardware ya, sama sekali nggak membahas tentang hardware komputer. Nah ini information technology. Nah sekarang pertanyaannya, jadi mau pilih yang mana? Ya, sampai sini jangan-jangan makin bingung ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Sekarang saya coba simpelkan. Nah, kalau teman-teman yang menyukai aspek suka coding, ya pengen bisa coding, tapi nggak pengen bicara konsep yang terlalu mendalam, nggak mau ribet dengan rumus misalnya, nggak mau ribet dengan pembelajaran teori-teori, ya mungkin cocok milih ke IS dan atau IT. Ya, cocok milih sistem informasi atau teknologi informasi karena di sini sifatnya praktikal ya. Kemudian core intinya itu ada di pengetahuan tentang bisnis dan organisasi ya, belajar perbaiki aspek ya manajemen dari sisi ilmu komputernya gitu ya. Kemudian juga skill coding itu pasti tetap ya wajib skill coding ya, pemrograman komputer. Mungkin penguasaan tentang teori atau metode itu hanya sedikit saja. Nah, dan sama sekali tidak membahas mengenai hardware. Jadi teman-teman yang kira-kira sesuai mungkin nggak suka yang tadi ya, nggak suka yang ribet ya, pengen yang praktikal, mungkin cocok masuk ke sini. Nah, berikutnya kalau teman-teman menyukai ngutak-ngatik hardware gitu ya, bongkar-bongkar gitu ya, senang bikin alat misalnya, nah itu mungkin cocok sekali masuk ke CE atau Computer Engineering ya, masuk ke teknik atau sistem komputer. Nah tentu saja di sini pengetahuan hardware-nya itu yang dominan ya. Kemudian ya dia sama sekali nggak membahas tentang organisasi bisnis ya, manajemen, dia nggak belajar itu. Kemudian kalau coding pasti ya, coding, pemrograman itu pasti. Dan juga CE ya dia juga belajar tentang fundamental teori pasti ya. Pasti karena hardware itu ya kita pasti tetap bicara tentang aspek teori fundamental. Nah ini. Jadi yang suka alat, bikin alat ya, senang dengan IoT misalnya ya, IoT, nah cocok masuk ke computer engineering. Nah berikutnya, nah ini teman-teman yang suka kecerdasan buatan, suka machine learning gitu ya, atau suka develop aplikasi ya, senang bikin aplikasi yang ya mungkin sifatnya kompleks gitu ya. Nah mungkin cocok masuk ke sini. CS atau SE ya, masuk ke ilmu komputer, informatika atau ke rekayasa perangkat lunak ya, mirip-mirip lah mereka ini sebenarnya ya. Yang jelas di sini core intinya ya Anda akan dikuatkan di sisi coding ya, pemrograman, programming gitu ya. Kemudian Anda akan dibekali dengan konsep fundamental ya, belajar algoritma, belajar tentang metode ya, misalkan sekarang yang lagi rame ya tentang kecerdasan buatan. Nah, mungkin kalau teman-teman di IS atau IT, kecerdasan buatannya hanya pada level memanfaatkan framework misalnya atau library ya. Nah, tapi teman-teman di CS atau SE tidak hanya belajar memanfaatkan library, tapi teman-teman juga akan belajar bagaimana sih algoritmanya bekerja. Ya, bagaimana sih algoritma yang efisien tuh bekerja. Nah, itu di sini belajarnya ya, di CS. Tentu saja di sini pengetahuan bisnis atau organisasinya sedikit dan juga hardware-nya juga
sedikit gitu ya. Jadi yang teman-teman tertarik dengan seperti jadi kecerdasan buatan ya, pengen belajar, pengen tahu nih apa yang ada di belakang layar gitu ya, cocok masuk ke sini gitu ya. Yang pengen develop sistem, develop software gitu ya, cocok masuk ke sini gitu. CS atau SE ya, bisa pilih ilmu komputer atau informatika, atau bisa juga ke rekayasa perangkat lunak. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja sih yang dipelajari di tiap jurusan tadi ya. Nah, tadi kan kita baru belajar kulitnya. Sekarang kita akan bahas kira-kira mata kuliah apa atau pelajaran apa yang biasanya dipelajari di tiap jurusan. Nah, sekarang misalkan mobile programming, nah ini biasanya mahasiswa yang belajar ini itu ada di rekayasa perangkat lunak, ada di ilmu komputer atau informatika, dan juga teman-teman di informasi ya, ini juga belajar. Ya mungkin juga teman-teman di teknologi informasi juga belajar mungkin ya. Kemudian web programming ya, di SI, CS, dan juga IS ini belajar biasanya gini. Nah, kemudian kalau tentang artificial intelligence, biasanya teman-teman yang bahas ini adalah di computer science ya, di informatika, SE dan CE gitu ya. Mungkin teman-teman di IS, information system, atau mungkin di information technology juga belajar, hanya mungkin pada sisi praktikalnya mungkin ya. Tidak jauh masuk ke dalam teorinya. Data mining ya, itu ada di prodi ilmu komputer ya, informatika. Di IS juga belajar, IT juga belajar biasanya ini, karena sifatnya ini cukup praktikal juga sebenarnya, data mining. Nah, kalau bicara IT infrastructure, nah ini mungkin garapannya atau bahasan di teman-teman di information technology ya, atau juga di information system. Nah, termasuk juga mungkin teman-teman di SE ya, di software engineering, IT infrastructure. Belajar tentang e-commerce, nah ini ada di IS ya, sistem informasi, teknologi informasi, maupun juga di rekayasa perangkat lunak. Mungkin juga di di ilmu komputer atau informatika juga mungkin ada ini ya, tapi mungkin ini bukan istilahnya bukan mata kuliah inti biasanya, bukan mata kuliah inti. Nah, kalau Internet of Things sudah barang tentu ya mata kuliah inti di teman-teman computer engineering ya, teknik komputer atau sistem komputer ya. Tapi ada juga di CS, di SE gitu ya. Nah, kalau robotics, nah ini pasti garapan juga teman-teman di SCE ya, di computer engineering gitu. Tapi biasanya di ilmu komputer atau informatika juga ada yang belajar ini. Tapi ini sepertinya bukan ini ya, bukan mata kuliah inti ya. Biasanya cuma pilihan ya, mata kuliah pilihan begitu. Jadi kalau bicara tentang bidang kajian atau ilmu ya, atau mata kuliah yang dipelajari di tiap jurusan biasanya ini gitu ya. Seperti ini. Nah, meskipun ini nggak mutlak teman-temannya, ini nggak mutlak, ini hanya dari pengamatan saya pribadi gitu loh ya. Dan ini hanya pada mata kuliah inti gitu ya, mata kuliah inti saja gitu. Dan biasanya setiap jurusan tuh ada mata kuliah jurusan, ada mata kuliah pilihan gitu ya, pilihan yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan minat teman-teman gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prospek kerjanya. Nah, sebenarnya gini, kalau di Indonesia ya, prospek kerja baik itu lulusan ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi, sebenarnya ya nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan sebenarnya ya. Ya, kalau dilihat dari banyak lowongan pekerjaan, itu biasanya yang paling ramai itu ya di web programmer atau mobile programmer, itu banyak sekali di situ. Jadi kalau bicara web programming, mobile programming biasanya apa aja jurusan bisa masuk gitu ya sebenarnya gitu. Ya, entah dia IS atau dia CS atau SE, CE ya. Kalau dia bisa web, bisa mobile ya biasanya masuk gitu. Bisa. Ya. Nah, cuma ada beberapa prospek kerja yang biasanya mengutamakan lulusan dari prodi tertentu. Misal nih ya, kayak UI atau UX designer, biasanya ini orang IS atau orang SE yang diutamakan. Meskipun ya orang CS juga bisa masuk gitu ya, orang ilmu komputer, informatika bisa masuk juga sebenarnya, asal tahu ilmunya. Atau mungkin kayak sistem analis, nah biasanya mungkin ini lebih prefer ke orang IT atau orang IS gitu ya. Sama juga kayak database administrator gitu ya. Jadi lowongan kerja di bidang ini biasanya ya mungkin cocok untuk lulusan IT atau IS gitu. Nah, kemudian yang sekarang lagi ngetren nih, pekerjaan di bidang data science ya, data scientist. Nah, biasanya yang lebih disukai itu dari alumni CS gitu ya, computer science, atau dari information system juga bisa gitu. Meskipun sekarang sebenarnya banyak bootcamp juga ya.
teman-teman di luar IT juga sebenarnya bisa ambil ya. Teman-teman di luar computing juga bisa ambil sebenarnya. Ya, asalkan punya keahlian di bidang data scientist gitu ya. Ini kan praktikal juga sebenarnya. Praktikal. AI engineer biasanya masih ya orang-orang ilmu komputer atau informatika yang diambil biasanya gitu. Tapi tetap saja ya, asalkan kalau prodi lain atau dari yang backgroundnya di luar computing, kalau emang punya skillnya, pernah belajar intensif misalnya gitu ya, ya bisa aja masuk ke sini ya. Nah ini kalau mau jadi computer scientist, mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang mengembangkan algoritma, misalnya mau jadi orang yang menemukan sebuah algoritma baru misalnya, ini ya CS tentu ya. Butuh orang di bidang CS, computer science. Kenapa? Ya karena dia punya kekuatan fundamental yang lebih kuat ketimbang dari prodi lain, gitu ya. Meskipun orang CE juga bisa masuk ya, computer engineering ya, dia juga bisa masuk, tapi ranahnya mungkin di hardware gitu ya, ranahnya lebih ke hardware. Sedangkan kalau orang CS lebih ke algoritma gitu ya, algoritma, pengembangan algoritma atau mungkin menemukan algoritma baru gitu ya, computer scientist ya. Ya entah jadi dosen atau jadi ilmuwan bisa. Nah, kemudian network engineer ya, ini juga prospek kerja yang cukup banyak sebenarnya ya. Nah, mungkin cocok dengan orang-orang lulusan CE atau IT. Nah, ini kalau kita bicara tentang prospek kerja. Nah, ini hanya sudut pandang saya saja gitu ya. Mungkin akan berbeda di lapangan. Tapi yang jelas kalau di Indonesia itu biasanya ya entah mau apapun jurusannya ya, mau ilmu komputer, mau sistem informasi, biasanya bisa masuk ke web programming atau mobile programming gitu ya. Biasanya ke situ muaranya. Nah, meskipun nanti ada bidang pekerjaan lain yang lebih spesifik kayak tadi ini ya, sistem analis misalnya, data scientist ya, AI engineer yang biasanya membutuhkan skill dari lulusan jurusan tertentu gitu. Oke ya. Nah, mudah-mudahan setelah menonton penjelasan saya tadi, teman-teman bisa lebih bijak ya, bisa terbuka tabir di kepalanya gitu ya, akan milih jurusan yang mana. Mudah-mudahan bukan milih jurusan karena terpaksa ya, dan pastikan milih jurusan itu bukan karena ikut-ikutan teman. Oke teman-teman, sekian video ini, terima kasih banyak sudah menonton, like kalau Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.